Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia, yaitu ada 6. Yang pertama adalah perdagangan atau ekonomi. Perdagangan Muslim dari Arab, terus juga dari Persia dan Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 hingga ke-11. Nah, mereka menetap di wilayah pesisir dan membentuk komunitas Muslim. Nah, yang kedua adalah perkawinan atau sosial. Apa sih itu? Banyak pedagang Muslim yang menetap kemudian menikah wanita pribumi. Nah, perkawinan ini sering terjadi antara pedagang Muslim kaya dengan putri-putri bangsawan atau raja lokal. Syarat untuk menikah dengan pedagang Muslim adalah calon istri harus mengucapkan syahadat masuk Islam yang secara otomatis memperluas penyebaran Islam. Yang ketiga adalah pendidikan. Para ulama dan juga kiai dan juga guru agama mendirikan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Nah, di pesantren itu santri diajarkan dengan ilmu agama dan setelah lulus mereka kembali ke daerah asal untuk menyebarkan Islam. Dan Wali Songo di Jawa adalah contoh ulama besar yang menggunakan pendidikan sebagai strategi utama. Yang keempat adalah kesenian atau budaya. Apa sih kesenian atau budaya itu? Para penyebar Islam memanfaatkan dan mendapatkan kesenian dan budaya lokal yang sudah ada, bukan menghapusnya secara total. Contohnya adalah paling terkenal adalah penggunaan pertunjuk wayang oleh Sunan Kalijaga, di mana cerita dan tokoh di sisi ajaran Islam menjadikannya media dakwah yang efektif dan mudah diterima. Selain wayang digunakan juga untuk kayak contohnya musik, seni ukir, dan arsitektur. Yang kelima adalah politik. Politik adalah ketika raja atau pemimpin suatu kerajaan masuk Islam seringkali diikuti oleh rakyatnya. Pendirian kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, terus juga ada di Demak, terus juga ada di Malaka, juga berperan penting dalam legitimasi dan penyebaran Islam secara meluas wilayah hingga kekuasaan mereka. Yang keenam adalah, yang terakhir adalah tasawuf atau spiritual. Apa sih itu? Ajaran tasawuf adalah mudah diterima karena memiliki kesamaan dengan kepercayaan spiritual yang sudah ada di Nusantara. Tokoh-tokoh sufi mengajarkan Islam dengan pendekatan yang menekankan pada nilai-nilai moral dan juga kebersihan jiwa, dan juga yang lebih fleksibel dan terhadap tradisi lokalnya tersebut. Nah, teman-teman, jalur-jalur ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara simultan dan saling menguatkan, menghasilkan Islam yang inklusif dan berakar kuat dalam budaya Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang lengkap dengan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.